Saya selalu menyebarkan ajaran Yesus. Kira-kira Tuhan yang benar menurut Yesus dengan Tuhan menurut Kristen. Saya mewakili ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Silakan menurut Kristen Tuhan itu siapa gitu ya. Seperti apa dan bagaimana. Namanya siapa, seperti apa kan jelas kan dalam Bible itu. Nanti saya akan menjelaskan Tuhan menurut Yesus itu siapa gitu. Silakan. Ya, silakan Bang Wis, bisa dibuka mute-nya. Sebenarnya ini udah sering kan cerita tentang Tuhan ini diulang-ulang lagi, Bang Hos. Iya, enggak apa-apa. Biar teman-teman yang di bawah bisa mendapat pemahaman kan. Baik teman-teman yang dari Kristen sendiri atau teman-teman yang Islam ya. Sering kita tuh jadi permasalahan kita adalah Tuhan bagi kami orang Kristen adalah penguasa. Tetapi bagi orang temanku dan kamu Tuhan adalah cipta. Jadi nggak ketemu. Sementara tuh membahas Tuhan itu dengan kacamata Muslim. Kami mengatakan Tuhan itu dengan kacamata Kristiani. Tuhan itu adalah penguasa. Ya, Yesus itu banyak gelarnya. Dia bisa dikatakan utusan, bisa dikatakan Tuhan, bisa dikatakan Rabi, bisa dikatakan guru, bisa dikatakan anak domba, anak Allah. Jadi banyak gelar buat dia. Tetapi tadi kan saya sudah mengatakan di Wahyu terakhir, itu dikatakan bahwa dia akan menjadi Allah. Wahyu berapa tadi? Sebentar saya buka lagi. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Ku di situ huruf kapital. Jadi kami semua orang Kristen yang benar-benar ya, yang mengakui tentang Yesus adalah Tuhan, itu pasti menyatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% juga adalah Tuhan. Jadi kadang-kadang sering teman kita Muslim, loh Yesus kok waktu disalib kok bisa mati? Ya kan dari jawab, ketika dia melakukan sesuatu yang bersifat mukjizat, atau mengatakan tentang keajaiban, itu posisinya sebagai keilahiannya, sebagai Tuhan. Tetapi begitu dia merasakan lapar, sakit, ketakutan, lari, cemas, mati, itu di sisi kemanusiaannya. Karena sudah dikatakan kita semua jatuh dalam dosa melalui Adam, dan ada hukumannya, yaitu maut. Sesuatu yang dikatakan Tuhan itu tidak bisa dicabut lagi, tidak bisa dibatalkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa selamat, bisa ketemu lagi sama Tuhan? Ya Tuhan sendiri harus mengutus Sang Firman menjadi manusia dengan mati di kayu salib untuk menebus darahnya dengan dosa-dosa kita. Zaman dulu bangsa Yahudi, bangsa Israel menebus dosa dengan apa? Dengan darah korban bakaran, dengan ternak. Tetapi di kedatangan Yesus kedatangan Yesus itu dengan darahnya kita ditebus. Supaya dosa kita bisa bersih dan kita menjadi tahir lagi. Kita bisa bertemu dengan Bapa. Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk berdosa, bukan untuk dibuang ke bumi. Tetapi karena free will kita, karena Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kita jatuh dalam dosa. Nah, itu nggak bisa lagi kita berusaha baik. Intinya gini Bang Wes ya, bahwa Tuhan Yesus bagi Bang Wes itu adalah Tuhan, begitu ya intinya. Iya, dia sebagai Tuhan penguasa. Iya, oke, biar ditanggapi oleh Ustaz Tata. Iya, silakan. Ustaz Tata. Jadi Kristen ini mengistilahkan Tuhan itu buat sendiri. Karena coba semuanya ketik aja Tuhan itu apa. Nah nanti sebagai wujud tertinggi pencipta dan objek utama dari iman. Jadi wujud tertinggi. Ya. Kedua pencipta. Nah ini kalau Islam sudah masuk ini. Wujud tertinggi itu ya Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pencipta. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh.
Allah yang menciptakan langit dan bumi, memenuhi syarat kalau Islam. Ya, tapi kalau Kristen tidak memenuhi syarat. Yesus bukan pencipta, Yesus tidak kuasa. Karena di dalam pengakuan Yesus dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Yohanes 6:38, aku cuma melakukan kehendak Bapa. Yohanes 14:31, aku melakukan perintah Bapa. Memang namanya nabi, tidak bisa berbuat apa-apa, wong dia cuma utusan. Apa tugas utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya dia menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Diapain firman itu? Disampaikan. Mana dalilnya? Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kedua, Allahku katanya. Jadi Yesus itu dijadikan apa ya? Yesus itu Allah. Ini di mute, yang lain di mute. Kalau lagi ngomong biar tidak terganggu. Jadi kalau Yesus dalam Wahyu 2:17, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Ini tidak masalah. Baca di dalam Keluaran 7 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah. Atau ilah di sini, bukan Allah ya. Antara Wahyu dengan Keluaran ini. Jadi para nabi itu disebut ilah. Ya, kalau kepada Yesus Wahyu 21 ayat 7, kepada Musa Keluaran 7 ayat 1. Sama ini, bukan berarti Tuhan dua-duanya ini. Ya, ini yang keliru dalam orang Kristen. Terus, yang ketiga, katanya Yesus ini manusia lapar, tapi ketika dia bermukjizat itulah ilahinya. Salah. Mukjizat itu pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Coba, ketika Yesus menghidupkan Lazarus, apakah dia ilahi? Tidak, dia utusan. Mana dalilnya? Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Seakan-akan gini, Tuhan, ini orang-orang biar percaya kalau aku ini utusanmu, seperti Musa. Kalau Musa engkau beri mujizat, bisa membelah laut, tongkat jadi ular. Akhirnya mereka beriman. Saya mana Tuhan, mumpung orang di sini mengelilingi, ibaratkan gitu. Biar mereka percaya juga kalau aku ini utusanmu. Coba baca Yohanes 11 41 44. Supaya diakui sebagai utusan Tuhan di situ, bukan sebagai ilahi atau Tuhan. Karena mujizat itu pemberian Tuhan. Gitu ya. Jadi Kristen ini ingin mentuhankan Yesus pakai ayat manapun, pakai dalil satu, akan saya sanggah pakai Bible dengan puluhan dalil nantinya. Silakan. Lanjut. Ya silakan. Sebelumnya saya sapa dulu. Ini ada teman Kristen juga yang santun ketika berdiskusi. Bro Admin, selamat sore, Bro Admin. Selamat sore. Oh iya. Nanti mau masuk ya. Ikut nyambung. Iya. Nanti setelah Bang Wis, Bang Bro Admin atau Pak Dene bisa masuk ya. Silakan Bang Wis ditanggapi. Jadi kami dari awal saya bilang Tuhan itu adalah gelar penguasa, atau bahasa Melayunya tuh kata Tuan. Ya, Tuhan dan Tuhan sama penguasa. Mungkin di Al-Quran saya lupa ayat mana tuh mengatakan hawa nafsu. Ada nggak orang menuhankan hawa nafsu? Ada di Al-Quran tuh ditulis. Saya lupa ayatnya. Ada nggak orang menuhankan uang, materi? Ada. Apakah Tuhan itu menciptakan uang itu? Tidak. Kan itu makanya kami bilang, bagi kami orang Kristen, Tuhan itu penguasa, gelar. Nah, kembali kepada yang tadi Bang Ustadz Tahta tadi ya, mengatakan, Yesus mengatakan, Allah. Coba tadi lanjutin ke ayat Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Menurut Ustadz Tahta, ada nggak orang lain yang bisa menyuruh malaikat selain Tuhan Allah itu sendiri? Ya kalau dalam Islam, Nabi Salomo pernah menyuruh malaikat supaya memindahkan umatnya satu orang. Tapi saya dah lari ke situ gini loh. Kamu memakai Yesus memerintah malaikat mengutus. Tapi kamu tidak baca ayat yang lain bahwa Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Gimana itu? Jadi tidak usah pakai ayat-ayat kayak gitu.
Jangan dikira ketika ada kalimat Yesus bisa mengutus malaikat lalu dia Tuhan, enggak. Karena di ayat yang lain Yesus juga diberi kekuatan oleh malaikat. Gitu ya. Oke, silakan. Masa ada Tuhan diberi kekuatan? Kan tidak mungkin. Itu silakan. Apa lagi? Tadi saya udah bilang Pak Ustadz, temanku, 100% keilahiannya ada, 100% dia juga manusia. Ketika dia lemah, dia manusia. Dia merasakan lapar, ketakutan, nangis. Seperti kita manusia. Tadi saya bilang keilahian itu ketika kapan dia? Mempunyai keilahian ketika kapan? ketika dia menundukkan angin topan, menyuruh angin topan itu diam. mujizat. Mujizat itu kisah para rasul 2:22 pemberian Tuhan. Aduh, bilang. Makanya jadi di situ di Yohanes 13 ayat 13 apa katanya? Benar aku adalah Tuhan. Itu kan dikatakan aku adalah Tuhan. Yohanes 13 Enggak, di ayat dalam 13. Kristen ini mujizat itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan sih menurut keyakinan Kristen? Yesus itu dibilang 100% adalah dia tuh Ya enggak, Tuhan. saya nanya. Di dalam keyakinan Kristen, mujizat itu kalau ajaran samawi kayak Musa, semua para nabi kan diberi mujizat sebagai bukti bahwa dia utusan Tuhan. Nah, kalau menurut imannya Kristen, apakah mujizat itu sebagai Tuhan? Di situ bukan mukjizat, Pak Ustadz. Kami melihatnya adalah dia menundukkan alam semesta di bawah kakinya. Dia memerintahkan, hai angin. Enggak, apa itu mujizat itu apa? Kalau dalam Bukan. Islam amrun harikun ada. Menunjukkan kemakuasaannya dia. Salah. Dia tundukkan. Nah, Apa makanya definisi mujizat itu dalam Kristen apa? Kalau dalam Islam amrun harikun lil adat, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia kecuali utusan Tuhan. Itu mujizat namanya. Nah, kalau menurut Kristen apa mujizat itu? Pak Ustadz, saya menceritakan tentang bagaimana segala alam tunduk di bawah kaki Yesus, bahwa dia adalah Maha Kuasa. Tetapi kalau Pak Ustadz menyatakan itu mujizat, itu adalah pola pikir Pak Ustadz. Saya tidak mau paksa. Saya mau mendidik 500 orang yang mendengar hari ini. Berbeda pendapat boleh kan Pak Ustadz? Nah, ya tidak masalah. Saya juga akan menunjukkan bahwa mujizat itu sebagai bukti dia utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen malah sebagai Tuhan. Ini tidak cocok dengan ajaran samawi, ajaran para nabi. Kecuali ajaran pagan. Hercules itu dikatakan dewa dia, putra dewa Zeus, karena dia hebat, kuat dia. Maka dalam dalam keyakinan pagan, dewa ini. Gitu. Ayo. Mau pakai ajaran samawi apa pagan ini? Pak Ustadz, seluruh nabi mengatakan telah menubuatkan akan datang Mesias sang juru selamat. Melalui Daud, Yesaya, Yeremia, Musa, semua menubuatkan akan ada Mesias sang juru selamat. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu penyelamat. Ajaran samawi ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus Musa. Coba di zamannya Musa, Israel itu ditindas oleh Fir'aun. Tuhan ingin menyelamatkan. Apakah Tuhan yang turun? Tidak. Dia mengutus penyelamat, yaitu Musa. Musa manusia, utusan Tuhan. Begitu juga di zamannya Nabi Daud. Mereka tertindas Israel. Maka Tuhan mengutus Mesias lagi, penyelamat, yaitu Daud. Daud berperang. Nah, kalau ajaran pagan, Tuhan sendiri yang turun dewa. Dewa menjelma jadi manusia, berperang dia. Itu ajaran pagan. Kalau ajaran samawi, Mesias atau penyelamat itu manusia yang diutus oleh Tuhan. Seperti Daud, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Gitu itu sebenarnya. Oke. Mau pakai samawi apa pagan nih? Pak Ustadz Tahta. Mesias itu cuma temanku, satu. Sebentar, saya tanya. Pak Ustadz Tahta, Yesus itu menurut Anda disalib karena apa? Oleh orang Yahudi. Aku mengutus nabi-nabi orang-orang bijaksana. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Jadi kebencian orang Israel, memang mereka suka membunuh para nabi. Ya, seperti Zakaria. Apa alasannya? Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Iblislah bapakmu. Mana Kata dalilnya Yesus. Pak Ustadz? Oke, sekarang gini ya. Yesus dibunuh karena nabi. Mana dalilnya? Kami tunggu. Oke. Buka. Oke, sekarang gini. Bahwasanya di dalam alasan Yesus dibunuh itu ada dua. Iblis dan orang Israel. Mana dalilnya? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Udah tahu saya ini utusan, kok kamu mau bunuh aku? Berarti iblislah bapakmu, kata Yesus.
Dan dalam Yohanes 13 ayat 2, caranya iblis ingin membunuh Yesus pakai apa? Pakai cara tipu daya dia, pakai cara melibatkan manusia. Yudas, Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yang kedua, yang ingin membunuh Yesus adalah kebencian orang Israel. Ya, karena ketika Allah mengutus nabi-nabi kepada mereka, mereka akan bunuh. Mana dalilnya? Matius 23:29. Sebab itu, lihatlah aku Tuhan mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ditambah lagi Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Lalu bagaimana? Lalu apa alasan mereka Israel ingin membunuh Yesus? Karena mereka menolak ajaran Yesus. Yohanes 8 ayat 37. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Dengan cara apa mereka mau membunuh Yesus? Dengan cara tipu daya. Mana dalilnya? Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Apa bentuk tipu muslihat? Mencari kesaksian palsu. Mana dalilnya? Matius 26, 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Gitu. Lanjut. Lanjut ya. Sebanyak itu Pak Ustadz mentebar sama kami. Saya ambil aja satu aja Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang Matius 23 ayat 29. Saya bacain nih. Nah, ada hubungannya. Saya baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Apa hubungannya dengan Tuhan, Pak? Sebanyak itu Bapak share satu-satu ayatnya. Semua. Makanya kamu tidak baca semua dalil yang aku bawa makanya tadi. ini gimana host? Gimana host? Host gimana nih host? Bisa tertibkan dah host. Kalau enggak saya turun. Iya, Turun aja, kalau gak mampu ya turun, kalau gak mampu. Gantian, Ustaz Tata lagi menerangkan tadi kan, sampean potong. Iya. Saya belum selesai bernarasi langsung dipotong. Makanya saya bilang satu-satu dulu Pak Ustadz. Tidak usah ini Filipus ini apa satu-satu. Di satu aja ayat yang Bapak bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Saya buka narasinya. Nah, ada hubungannya dua narasi di Matius 23 ayat 29. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Bisa dibantu oleh Bang Buradmin ya, karena Bang Buradmin belum berbicara sama sekali. Jadi saya cuma jawab aja satu aja. Dari semua yang dikatakan tentang Injil, Yesus disalib karena dia mengaku dialah Allah, dialah anak Allah, makanya dia disalib. Itu jawabannya. Itu kesaksian palsunya itu. Silakan, Nanda Utaya. Silakan teman Bang Denny atau Bang Buradmin. Siapa lagi? Silakan dulu. Buradmin, Bang Buradmin, silakan. Ayo. Aduh, Pak Tata lagi nih. Nah, masih berat aku ini. Hati-hati sama lawan saya, harus menguasai dalil. Iya, yang penting harus disadari dulu kalau Yesus bukan Isa, itu udah clear. Udah menjawab semuanya. Saya itu mau Yesus Isa atau tidak bisa dua-duanya saya. Kalau yang ada yang mengatakan Isa dan Yesus sama, ayo kita dialog pakai Quran dan Bible. Kalau tidak sama, apa yang kamu kuasai? Yesus menurut Bible atau Isa menurut Al-Quran? Tinggal pilih kalau lawan tahta. Jadi saya tidak peduli mau sama kayak mau beda. Intinya yang kamu kuasai apa? Gitu, enak kan? Nah. Kalau menurut Pak Tata gimana, sama atau beda? Loh, saya kan pakai dalil. Ngomong sama kan saya pakai dalil. Yesus di dalam Bible dia utusannya Allah untuk Israel. Matius 25 24 ya 15:24. Dalam Al-Qur'an utusan untuk Israel. Ali Imran 49, As-Saff ayat 6, Al-Jufruf ayat 59. Dalam Bible
dia nabi. Markus 6 ayat 4, dalam Al-Quran dia nabi. Ini Abdullah atanil kitab wa jalani nabiyya. Dalam Bible dia penyampai firman, menerima firman. Yohanes 12:50, dalam Al-Quran dia juga menerima firman. Al-Maidah 46, wal yahkum alal injil bima anjalallah. Dalam Al-Quran dia mentuhankan Allah, Al-Zukhruf, innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Dalam Bible dia mentuhankan Allah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:32. Ayo, Tuhan tidak kelihatan menurut Ya. Yesus. Ya, Mohon apanya? maaf, Pak Minta Tata. apa? Ayo. Mohon maaf Pak Tata. Yang dituhankan Yesus bukan Allah. Oke, kata sana. Kan ya beda, beda. Coba Nah, sekarang baca coba. pakai Markus logikanya dipakai. 12:32 coba. Nggak usah jauh-jauh. Yesus itu mengaku sebagai anak. Lah Allah kan lam yalid, Oke. tidak bisa diperanakan. Anak Masa di bisa situ dikatakan bukan sama? berarti anak kandung punya anak, enggak. Anak itu sebutan untuk manusia pilihan. Israel disebut Yang anak ngomong Allah. anak kandung Keluaran siapa? 4:22. Salomo disebut anak Yang ngomong anak kandung siapa? 14. Orang-orang yang bawa damai Yang disebut ngomong anak anak kandung Matius siapa? 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi banyak anak Allah itu sebutan, maksudnya manusia pilihan. Kalau kepada Yesus anak Allah berarti dia nabi. Kalau kepada Salomo berarti dia nabi. 2 Samuel 7:14. Kalau satu kaum disebut anak Allah seperti Keluaran 4:22, berarti umat pilihan. Anak Allah itu. Ayo, mau apa lagi? Silakan. Pak Tata, lah Allah memang bisa diperanakan. Emangnya dalam Enggak dalam bisa. Israel bisa? Bisa Tuhan punya anak gitu? Bisa. Lah itu Coba Israel di mana ada disebut ayatnya? anaknya. Tuhan menghamili Maria gitu. Kok menghamili? Lu gimana? Oh enggak. Apa? Saya sedang bicara Gimana bukan caranya punya anak? biologis. Gini Bro Admin, Perlu silakan. anak Allah itu bukan berarti Allah punya anak. Maksudnya manusia pilihan. Seperti orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Israel disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Bukan berarti Tuhan punya anak. Kalau sekarang orang yang taat, yang saleh, gitu maksudnya. Silakan, apa lagi? Sudah. Berarti Sudah. bisa diperanakan atau tidak Tuhannya Pak Tata? Apanya? Bisa diperanakan atau tidak? Samawi tidak bisa, Samawi. Semua ajaran Samawi Kok gak nggak ada. bisa? Lah tadi semua ayat yang disebut itu memperanakan loh. Loh, anak apa di situ? Anak Sebutan. sambung, anak sebutan, itu memperanakan semua loh. Nah iya, maksudnya orang yang Lah, soleh, yang beda. orang yang membawa damai disebut anak Allah. Disebut, maksudnya apa? Dia manusia pilihan. Kalau kepada satu kaum seperti Keluaran 4:22, Israel disebut anak-anakku. Maksudnya saat itu Israel bangsa pilihan. Nah, kamu itu gak tahu istilah. Makanya belajar, jangan nanggung-nanggung belajar Bible itu. Ayo, apa lagi? Sudah Pak Tata. Masih dijawab dulu. Kira-kira Tuhannya Pak Tata bisa nggak diperanakan? Anak sambung saja sudah, nggak usah yang biologis. Sambung, Ya, sambung, ajaran anak Samawi sambung bisa nggak? Tuhan itu tidak punya anak seperti kita. Kalau dewa ada, Dewa Brahma punya anak, Dewa Wisnu Pertanyaan punya. saya Pak Tata. Ya. Nah, Pertanyaan kamu saya, pakai ajaran Tuhannya Samawi Pak apa Tata? ajaran pagan? Kalau ajaran pagan, dewa punya anak. Kalau ajaran Samawi, anak Allah itu sebutan doang, pilihan maksudnya. Orang yang taat, membawa damai, dibimbing roh Allah, Israel disebut anak Allah, itu sebutan doang, menandakan pilihan. Ayo, mau pakai ajaran pagan apa Samawi? Kalau pagan, memang dewa punya anak. Mahesa itu anaknya siapa? Anaknya Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Karena Dewa Siwa punya istri. Nah. Aduh, silakan apa Sudah lagi? Pak Tata. Sudah. Sudah. Pertanyaan saya cuma satu. Tuhannya Pak Tata bisa nggak diperanakan? Anak sambung saja sudah. Oke, kamu mau saya jawab pakai ajaran pagan atau Samawi ini? Kalau ajaran Samawi tidak ada. Saya Tuhan pertanyaannya tidak ke punya Pak anak. Tata. Nah, Ke Pak Tata. iya, saya jawab pakai Tuhannya Pak Samawi. Tata bisa nggak? Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan dia. Dengan siapa Anda kamu samakan aku? Keluaran 9 ayat 14, Yesaya 40:18. Ayo. Apa lagi? Bukan saya. Pertanyaan saya cuma satu. Tuhannya Pak Tata bisa nggak diperanakan? Gak ada anak Allah itu secara Nggak kayak bisa. dewa-dewa itu gak ada.
Nggak bisa. Bang Darbo, kondisikan Ya, berarti kamar dulu beda. Bang Darbo. Saya mau beribadah Udah, sejenak. berarti kamu ajaran pagan. Berarti beda. Iya beda, berarti kalau kamu beda. pagan kayak dewa-dewa itu punya Gitu anak. dong. Kalau Sepakat ya, ajaran berarti samawi, beda ya. anak Allah itu cuma sebutan bagi orang-orang yang soleh, yang taat, membawa damai, disebut anak. Silakan, apa lagi? Berarti sama atau beda Pak Tata? Ya sama kalau samawi, kalau kamu sama dengan pagan. Ayo. Beda tuh Pak Tata. Ya beda, kalau Kristen mempunyai Gini, anak oke. itu sama Ini seperti pagan. saya luruskan ya. Mungkin. Ya, oke sekarang saya nanya ke kamu, Mungkin. apakah Allah itu punya istri, punya anak? Ya, tidak. Istri Tidak, makanya Anak karena punya. tidak, berarti Anak itu punya. bukan anak secara harfiah. Loh, dari tadi saya nggak ngomong soal biologis. Kok Pak Tata arahnya biologis Terus, terus? ya sudah kalau gitu, Ya berarti udah, cuma anak sebutan sambung kan? saya. Iya, berarti Anak cuma sambung sebutan doang kan? saja. Iya, berarti cuma Anak sebutan kan? sambung. Kalau, Iya, kalau cuma sebutan sebutan. kan manggil loh. Ya, Kalau sekarang apa sebutan lagi? itu Silakan. manggil. Anak sambung. Iya, intinya pilihan. Ayo, apa lagi? Bisa ndak? Bisa. Kalau zaman dulu. Oh sekarang bisa. Oh, Nah, sekarang kalau bisa. menurut Hilang kamu, Yalid walam Tuhan itu yulad punya anak gimana apa itu? enggak? Ayo. Enggak, Pak Tata harus konsisten toh. Masa Iya. Tuhannya dilawan? Ya, kalau saya ajaran samawi. Ya tadi masuk bilangnya masuk bisa. sedikit Ustaz. Sepertinya beratmin ini perlu tak ajari dulu ini. Loh, aku cuman bertanya. Ajar Bang Darbo nih. Kalau saya Aku tentang bertanya udah ini. doang. Ya setengah mati guru kita menyampaikan itu muter-muter. Jadi Pak Pro Admin, Yesus ini tidak layak, Yesus anak Theos ya, tidak layak dipanggil anak Allah. Tetapi kalau anak Theos cocok. Mari kita buka datanya Pak ya. Baik. Dalam Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi kalau Yesus ini anak Theos boleh, anak-anak Allah. Kenapa tidak layak? Di sini dalam Matius 5:9, Yesus di sini yang membantah sendiri itu. Dalam Matius 10:34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, Yesus anak Theos ini dari mana mendapatkan mujizat? Dari Theos. Theos mendapatkan mujizat dari Paulus. Dalilnya mana? Mari kita buka lagi. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini yang aku maksud, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Theos dan yang dinyatakan kepada dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos. Ini nih, tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos dengan perantaraannya dia. Ini Yesus. Nah, ternyata Paulus lah yang memberikan Theos ini mujizat. Oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa ya. Ini Paulus ternyata kawan. Jadi Yesus ini tidak layak ya. Yesus anak Yunani enggak layak dipanggil anak Allah. Karena kenapa? Dia membawa pedang, membawa pemisahan. Dengan judul perikop, Yesus membawa pemisahan. Ini dihancurkan rumah tangga orang. Ini enggak layak lah. Kan dia sendirian menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lukas Jadi 12, untuk disebut anak-anak Allah, dia tidak Lukas layak. 12, Layaknya 51. disebut anak Theos. Lanjut Ustaz. Enggak, Lukas 12:51 juga. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Pertanyaan, bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Jadi Yesus itu sudah memenuhi syarat anak Allah. Karena dia datang bukan membawa damai, tapi pertentangan. Lukas 12:51. Sedangkan yang disebut anak Allah itu diantaranya orang yang membawa damai. Yesus membawa pertentangan. Gitu. Silakan Oke, Pak Bro Admin. Pingsan dia.
Ini hanya diskusi bang, abangku. Kita kan berkawan sudah sejak lama. Jangan diambil hati kawanku. Kita kan berkawan, Pak Bro Admin ini tiap malam dulu. Saya sama-sama dengan beliau. Ngobrol santai kita. Banden? Kalau begitu saya mandi dulu. Lanjut Gurunda, Statata. Ya silakan. Ayo pokoknya Kristen ngomong apapun saya bantah pakai Bible nanti. Ayo. Ngomong satu kalimat aja tak kasih dalilnya nanti. Tapi ini kasihan ya Bang Setia, Bang Bayu. Aku tahu lah. Mereka ini juga vokal ya. Jangan diem dah. Apa silakan Bang Setia dan Bang Bayu kalau mau dialog. Kalau saya nanti kalau ada yang bertanya biar saya yang jawab. Kalau mau dialog saya nyimak aja, silakan. Kontennya udah pada ngencret itu, Siap Gurunda. Jadi silakan lanjut Ya, Bang silakan. Setia karena saya di sini sudah menjelang maghrib. Bang Bro Admin, maafkan diriku, kita akan bersahabat. Jangan begitu ya abangku. Ya lanjut. Ya, silakan dibantah apanya dulu, narasi Pak Ustadz Tahta tadi. Biar kita yang jawab, ya kan? Ya. Jadi ajaran-ajaran menuhankan Yesus itu bukanlah ajaran dari Yesus. Sesuai dengan Matius 7:15 tadi. Bahkan di dalam Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. Di situ sudah jelas diingatkan sama Yesus. Ingatlah perkataanku ini pernah aku katakan kepadamu, katanya juga di situ. Di ayat 4-nya. Akan ada orang yang membunuh kamu. Ini diingatkan kepada muridnya. Akan ada orang yang membunuh kamu, lalu mereka mengaku mengenal aku dan Bapa. Padahal sesungguhnya mereka tidak mengenal aku dan Bapa. Siapa yang melakukan pembunuhan?